para remaja, pada usiamu saat ini sedang sibuk dengan apa? Sekolah, bekerja, atau sudah menikah? Di usia sekarang, harusnya teman-teman masih disibukkan dengan kegiatan belajar di sekolah. Mungkin dari teman-teman semua juga sudah punya cita-cita ingin menjadi apa di masa depan. Misalnya guru, bidan, dosen, arsitek, polisi, dokter, pejabat, atau presiden. Tapi teman-teman tahu tidak? Ternyata banyak remaja Indonesia zaman sekarang terjerumus dalam perilaku pacaran yang bebas. Menurut data SDKI 2017, jumlah remaja yang pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah di usia 15-19 tahun pada wanita sebanyak 0,9% atau 6.750 orang dan pada laki-laki sebanyak 3,6% atau 7.713 orang. Perilaku pacaran yang bebas dapat menimbulkan dampak yang buruk loh, di antaranya menurunkan semangat belajar, kehamilan tidak diinginkan, putus sekolah, dan pupusnya cita-cita. Meningkatkan angka pernikahan dini, terjangkit penyakit menular seksual, bahkan kematian pada remaja. Kok bisa sih? Memang apa hubungannya? Bagaimana perilaku pacaran bebas bisa mengakibatkan pupusnya cita-cita, bahkan menyebabkan kesakitan dan kematian pada remaja? Mari kita bahas dari awal secara perlahan. Sebelumnya, kenapa sih usia remaja disebut sebagai usia yang rentan terjerumus pergaulan bebas? Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Umumnya dimulai dari umur 10 sampai 19 tahun. Pada usia ini terjadi pergejolakan emosi yang tidak stabil. Remaja cenderung mudah terpengaruh karena remaja suka mencoba-coba. Pada usia ini terjadi perubahan yang sangat mencolok pada bagian fisik, seperti bagian tubuh yang nampak dari luar hingga organ-organ dalam tubuh beserta fungsinya. Misalnya, sistem reproduksi atau berkembang biak yang sudah mulai berfungsi yang ditandai dengan menstruasi pada remaja putri dan mimpi basah pada remaja putra. Selain itu, juga terjadi perubahan pada emosi dan pola berpikir. Secara alamiah, pada masa ini remaja mulai tertarik dengan lawan jenis. Sehingga banyak juga nih remaja yang mulai menjalin hubungan spesial dengan lawan jenisnya atau dikenal dengan sebutan berpacaran. Dengan status berpacaran, pasangan ini saling menunjukkan dan membuktikan rasa sayang. Nah, inilah masa yang rentan. Jika tidak pandai menjaga diri, teman-teman remaja akan memasuki langkah awal untuk terjerumus dalam perilaku seks pranikah. tapi Kak, bila kami yakin bisa menjaga diri, kan tidak apa-apa berpacaran. Perilaku seksual sebelum menikah tidak serta-merta langsung terjadi begitu saja. Hal itu biasanya terjadi secara bertahap dan tidak disadari oleh pelakunya yang sudah terbawa nafsu. Atau sering juga nih, ceweknya diminta untuk hubungan seksual sebagai bukti rasa sayang. Kalau nggak mau, diancam diputusin. Hal-hal ini adalah tahapan-tahapan yang pada awalnya mungkin dianggap wajar, tapi ternyata termasuk ke dalam aktivitas seksual loh. Berpegangan tangan, berciuman, memegang atau meraba bagian-bagian tubuh sensitif pasangan maupun diri sendiri. Jika tahapan-tahapan ini sudah biasa dilakukan, maka selanjutnya tidak sulit untuk melakukan hubungan seksual. Hal-hal ini tentunya tidak diperbolehkan untuk dilakukan sebelum menikah. Hal yang sangat mungkin terjadi ketika melakukan hubungan seksual sebelum menikah, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian, apa yang akan dilakukan remaja ketika mengetahui dirinya hamil sebelum menikah? Remaja ini mungkin bingung dan ketakutan untuk mengakui kehamilannya, karena memikirkan apa yang akan terjadi jika ia mengaku. Dimarahi orang tua, dan merasa malu dengan teman-teman dan di lingkungan sekitarnya. Karena ketakutan itu, remaja ini mungkin memilih untuk menyembunyikannya dan tanpa berpikir panjang, memilih untuk menghilangkannya dengan cara aborsi. Dengan membeli obat-obatan sembarangan atau mendatangi oknum-oknum pelaku aborsi ilegal. Hal ini adalah kejahatan yang dapat membuat janin menjadi cacat bahkan mati. Dan bagi pelakunya dapat dipidana sesuai Undang-Undang Pasal 427 sampai 429
Ada juga nih yang lebih kejam, melahirkan bayinya kemudian dibuang. Selain itu, dampak buruk bagi kesehatan yang terjadi secara mental dihantui perasaan berdosa, dikucilkan masyarakat, hilang kepercayaan diri, trauma berhubungan seksual, dan penyesalan hingga depresi. Risiko kesehatan fisik antara lain kematian mendadak akibat perdarahan hebat, kematian perlahan akibat infeksi berat karena tertinggalnya bagian dari sisa kehamilan di dalam rahim, rahim robek dan kerusakan mulut rahim akibat kontraksi tidak terkendali dan tindakan-tindakan saat aborsi tidak aman, kanker karena hormon yang tidak stabil, serta menjadi mandul akibat kerusakan-kerusakan organ reproduksi yang terjadi saat melakukan aborsi. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, pasti merepotkan juga ya. Akhirnya harus ke rumah sakit dan dilakukan pembersihan, bahkan mungkin pembedahan pada rahim. Bagi yang kurang beruntung, mungkin tidak bisa diselamatkan dan berakhir pada kematian. Jalan terbaik adalah dengan mengakui, menerima, dan meminta dukungan dari orang tua, lalu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Meskipun ini keputusan yang lebih baik, tapi pernikahan dini dapat menimbulkan masalah lain seperti putusnya sekolah dan terhambatnya meraih cita-cita, sulit mencari pekerjaan yang layak sehingga memiliki pendapatan yang rendah. Belum siap menjadi orang tua karena belum cukup bekal untuk pola asuh anak. Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian. Teman-teman, ini adalah beberapa penyakit yang dapat menular melalui hubungan seksual baik pada laki-laki maupun perempuan. Herpes, sifilis, kandiloma, trichomonas, hingga terjangkit virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia hingga berakhir menjadi AIDS. Akibatnya, daya tahan tubuh menjadi lemah dan mudah terserang penyakit dan dapat menyebabkan kematian. Mitos-mitos yang sering menyesatkan. Berhubungan badan hanya satu kali tidak akan menyebabkan hamil. Berhubungan badan walau hanya satu kali dapat menyebabkan hamil. Segera mencuci alat kelamin setelah berhubungan seksual akan mencegah terjadinya kehamilan dan mencegah penularan penyakit kelamin. Segera mencuci alat kelamin tidak akan mematikan bakteri atau virus dan air mani yang sudah terlanjur masuk saat berhubungan badan. Memilih pasangan yang terlihat bersih karena aman dari penyakit menular seksual. Penampilan seseorang yang terlihat bersih tidak menjamin dia aman dan bebas dari virus atau penyakit menular seksual. Segera meminum obat antibiotik dan jamu-jamuan dapat mencegah tertular penyakit menular seksual dan kehamilan. Obat-obatan antibiotik dan jamu-jamuan tidak dapat membunuh virus atau penyakit dan air mani atau sperma yang sudah terlanjur masuk melalui hubungan seksual. Menggunakan KB atau alat pengaman 100% aman melindungi dari penyakit dan mencegah hamil. Dapat terjadi kegagalan KB atau pengaman karena penggunaan yang tidak tepat. Itulah gambaran singkat tentang risiko seks pranikah. Jadilah remaja yang keren dengan segudang prestasi. Kejar cita-citamu, sukses di masa depan.